Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrun mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairun nabiyyin rasalah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasallaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayat. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqar rasulun nabil habibul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sidang salat Jumat, ya insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan barakah serta cucuran maghfirah dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sesungguhnya kita adalah makhluknya Allah yang mutlak tergantung kepada Allah. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak, kita mutlak tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman persoalannya ada yang sadar, ada yang tidak. Ketika dia menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka sebagian manusia senantiasa pandai mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah. Tapi di sisi lain banyak juga manusia yang mengkufuri atas segala nikmat dan karunia Allah. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, tentunya kita senantiasa bermunajat dan berharap semoga Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, dan sekaligus Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan maghfirah dan ampunan serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya karena memang kita manusia ini berada di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, maka senantiasa pandai-pandailah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzah. Bersyukur dalam makna yang sesungguhnya adalah memanfaatkan segala fasilitas, anugerah dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara profesional dan juga proporsional. Artinya apa bapak-bapak dan saudara-saudara? Orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah adalah dia pandai memanfaatkan segala anugerah fasilitas itu. Kaki dikasih oleh Allah, masih bisa berjalan, maka dia manfaatkan untuk berjalan menuju ridha Allah, berjalan menuju masjid-masjidnya Allah, berjalan menyambung silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Tangan dikasih oleh Allah masih bisa bergerak, maka dia manfaatkan untuk berbuat kemaslahatan, berbuat kebajikan. Mata masih bisa melihat, dia manfaatkan untuk membaca ayat-ayatnya Allah. Telinga dikasih oleh Allah, masih diberikan oleh Allah untuk bisa mendengar, maka dia manfaatkan dalam rangka sebaik-baiknya mendengarkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Itulah makna syukur yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya apa kata Allah? Sesungguhnya adalah telinga, mata dan hati dan seluruh anggota tubuh nanti akan dimintakan pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di yaumul qiyamah Allah tutup mulut-mulut kita.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah di yaumul qiyamah, mulut-mulut kita ditutup oleh Allah, tidak lagi bisa berkata-kata, tidak bisa lagi berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tapi yang bercerita, yang berkata-kata nanti tangan-tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum, dan dua kaki ini nanti di yaumul qiyamah akan bersaksi di hadapan Allah. Kemana saja dia melangkah, kemana saja dia pergi. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka itulah makna syukur yang sesungguhnya. Maka orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, dia manfaatkan semua yang telah diberikan oleh Allah, termasuk bapak-bapak hadirin waktu dan kesempatan yang sudah dianugerahkan pada kita oleh Allah. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka pandai-pandailah memanfaatkan itu dalam rangka untuk apa? Ibadah kepada Allah. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini kita masih bisa berjumpa, Ramadan ini kita masih bisa puasa, masih bisa tarawih. Tapi Ramadan tahun depan tidak ada satu jaminan apakah kita sampai atau tidak. Maka maknanya bapak-bapak dan saudara-saudara, ketika ini Ramadan datang, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepadamu satu bulan yang penuh dengan barakah, tuftahu fihi abwabal jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sesungguhnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Itulah maknanya, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan ini kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannu an takunu sanatan kulluha Ramadan." Jikalau saja umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya umatku menghendaki satu tahun itu menjadi Ramadan seluruhnya. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu hasanatin mujtami'atun." Setiap amal kebajikan di dalam bulan suci Ramadan ini kata Rasulullah dilipat gandakan ganjaran dan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan-bulan yang lain berbagai pendapat dan versi baik Quran maupun hadis serta para ulama mengatakan bahwa setiap amal ibadah di bulan-bulan yang lain ada yang pahalanya 10 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat pahala di bulan-bulan yang lain. Tapi khusus di bulan Ramadan, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah yang maha menghendaki berapa pahala yang diberikan oleh Allah, berapa ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah di khusus bulan Ramadan. Itu hanya Allah yang maha tahu. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lebih-lebih dalam bulan-bulan ini adalah bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Maka mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sebagaimana apa yang saya ungkapkan dari awal, bahwa tidak ada satu jaminan apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa berjumpa atau tidak. Bapak-bapak dan saudara-saudara, wa ta'atun maqbulat, wa Nabi dilanjutkan hadisnya, setiap taat, setiap ibadah di dalam bulan suci Ramadan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga apa kata Rasulullah di bulan suci Ramadan, wa da'watun mustajabatun, doa-doa dijabah oleh Allah. Khusus di bulan suci Ramadan tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Maka jamaah bapak-bapak dan saudara-saudara sidang sholat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka apa? Berzikir dan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri, taqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah, sekaligus berdoa dan bermunajat. Tidak ada satu pegangan kita, tidak ada harapan serta sandaran kecuali hanya kepada Allah. Lebih-lebih dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini bapak-bapak dan saudara-saudara, betapa dahsyat keterpurukan terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Semua terjadi krisis. Maka orang-orang yang beriman dia tidak punya pegangan, tidak punya harapan kecuali berdoa dan memohon kepada Allah. Karena silahul mu'minin ad-doa, senjata yang ampuh bagi orang-orang yang beriman
adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kehidupan susah, ekonomi terjadi keterpurukan dan lain sebagainya, tetapi dia berharap dan bersandar berpegang kepada Allah. Karena la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Kaya, Bapak-bapak dan saudara-saudara. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, jemaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, apa kata Rasulullah? Wa dzunuban maghfuratun. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, tapi bukan serta-merta datangnya bulan suci Ramadan kemudian dosa-dosa diampuni. Tidak juga demikian bapak-bapak dan saudara-saudara. Itu harus ada dengan syaratnya. Karena sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Aman asamahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaw waladassu ummuhu. Nabi mengatakan bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah mewajibkan kamu untuk berpuasa. Wasanantu lakum qiyamahu, dan aku sunnahkan kepadamu untuk mendirikan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka itu salat tarawih, salat witir, salat hajat, baca Al-Quran, zikir kepada Allah. Maka Nabi menjamin man asamahu wa aqamahu, barang siapa yang berpuasa siang harinya kemudian malamnya diisi dengan ibadah-ibadah sunnah, imanan wa ihtisaban, iman, percaya, yakin kepada Allah, wa ihtisaban, sekaligus ikhlas, niatnya cuma hanya mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menjamin kharaja min dzunubihi, dia dikeluarkan oleh Allah daripada segala dosa-dosanya. Dia dibersihkan dirinya oleh Allah daripada seluruh kesalahan yang dia lakukan. Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, datangnya bulan suci Ramadan tidak serta-merta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tapi harus dengan satu ibadah, harus satu dengan amalan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, barangkali di dalam bulan suci Ramadan, inilah bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Maka konsekuensinya, maka bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita manfaatkan sebagai bulan silaturahim di antara kita, menyambung hubungan ukhuwah Islamiyah di dalam masjid, dalam mushola, lebih-lebih dalam salat tarawih berjamaah. Di sanalah umat Islam menyambung hubungan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena memang ini adalah sudah muncul fenomena akhir zaman. Abu Bakar Siddiq 14 abad yang lalu pernah menyampaikan, hati-hati wahai umat Islam, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasatarawna ba'di, nanti kalian akan melihat sepeninggalku. Apa kata Abu Bakar? Yang pertama adalah mulkan adu dan malikan adu, dan para penyelenggara, pemimpin dan lain sebagainya tidak lagi cinta kepada rakyatnya, kata beliau. Yang kedua, apa kata Abu Bakar? Ummatan syi'an, umat terpecah belah. Yang ketiga adalah daman mubahan, darah itu mubah. Dengan kata lain, hukum tidak lagi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang benar itu adalah yang punya kekuasaan, tapi yang salah biasanya adalah orang yang lemah, sehingga hukum terkadang dan keseringannya adalah tajam ke bawah, tumpul dia ke atas. Abu Bakar Siddiq 14 abad yang lalu, apa kata beliau? Dan nanti kalian akan melihat yang batil itu menguasai yang hak. Karena apa? Batil terorganisir dengan baik, sehingga yang hak tidak mampu muncul ke permukaan. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Ini muncul fenomena akhir zaman bapak-bapak dan saudara-saudara. Maka Abu Bakar Siddiq 14 abad yang lalu menyampaikan kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi sama masa-masa seperti itu, apa kata beliau? Falzimul masajid, maka kembalilah ke dalam masjid, ramaikan masjid, makmurkan masjidnya Allah,
budayakan, gemarkan untuk sholat berjamaah, sehingga dengan demikian satukan visi dan misi kita, rapatkan saf dan luruskan barisan umat Islam, karena umat Islam adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Yang kedua, apa kata Abu Bakar, ketika terjadi zaman-zaman seperti itu, maka wastasyirul Quran, perbanyak membaca Al-Quran sekaligus memahami isi kandungan dan maknanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, perbanyaklah zikir kepada Allah, wastasyirul Quran, dan sekaligus bapak-bapak dan saudara-saudara bermohon dan bermunajat kepada Allah. Yang ketiga, apa kata Abu Bakar, wa'tasimu bi ta'ah, maka berpegang teguhlah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, yang benar apa yang saya sampaikan semata-mata datang dari Allah, yang salah dari diri saya sebagai manusia biasa, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesimpulannya, yang pertama, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan dalam rangka apa? Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mari kita rapatkan saf, luruskan barisan kita umat Islam, tingkatkan ukhuwah Islamiyah, eratkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita. Semoga Allah melimpahkan rahmah dan barakah, menjauhkan kita daripada segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا يا الله ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا يا الله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم المشركين، وانصرنا على القوم الظالمين. يا الله فإنك خير الناصرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا يا الله عذاب النار، وقنا يا الله عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullah